Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Vandra Lestari dan teman saya Marsyanda Risyanti. Langsung saja kita ke pembahasan. Pancasila sebagai satu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran baik norma hukum maupun moral. Dalam filsafat Pancasila tergantung pemikiran yang bersifat kritis atau mendasar secara rasional. Pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal, artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral, berasal dari bahasa lain yang artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah suatu ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Etika itu lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama, norma moral, berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua, norma hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang harus dijabarkan pula lebih lanjut dalam norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Etika juga merupakan cabang dari filsafat atau aksiologis, yang mencari keterangan yang dalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Frank Kena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Menurut Willy Lee, mengatakan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Guna memahami etika, maka perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Moralitas, kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Contoh di sini adalah perbuatan seseorang. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud untuk bertindak sesuai dengan moralitas, karena tindakan itu memang baik baginya. Apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, baik baginya.
Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan bertanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika menyangkut manusia dari dalam, dari kerohaniannya, nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam hati nuraninya. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajibannya terhadap diri sendiri, etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat, juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Etika normatif yaitu berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan, atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa. Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Norma kesusilaan berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Norma kesopanan, norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun norma kesopanan. Meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.